Assalamualaikum. Hari ini kita akan lanjutkan tentang persamaan trigonometri, khususnya untuk penyelesaian fungsi cos dan tangen. Kita mulai dari persamaan cos X sama dengan cos A. Di situ disediakan grafiknya ya. Jadi bedanya grafik sin sama cos itu, kalau sin dimulai dari 0, kemudian naik mendekati 1. Kalau cos itu dimulai dari 1 baru mendekati dengan 0. Setiap 360 derajat grafiknya itu berulang, sama seperti di grafik sinus kemarin. Nah, dari situlah kita bisa dapatkan rumus penyelesaiannya. Untuk cos X sama dengan cos A. X didapat dengan cara A derajat ditambah K kali 360, atau X sama dengan minus A derajat ditambah K kali 360 derajat jika satuannya adalah derajat. Jika satuannya adalah pi, 360 derajatnya tinggal kita rubah dengan 2pi. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah penyelesaian dari persamaan tangen X sama dengan tangen A. Grafiknya pun berbeda karena di fungsi tangen itu ada yang bernilai tak hingga. Kalau kalian lihat tabelnya, itu kan ada yang nilainya tangen itu tak hingga ya, Cah ya. Nah, di situ digambarkan dengan garis putus-putus. Garis putus-putus itu adalah asimtot tegaknya, atau garis yang tidak mungkin dipotong oleh grafik dari fungsi tangen. Di fungsi tangen, grafiknya itu selalu berulang setiap 180 derajat. Jadi dari 0 itu kan naik, terus ada asimtot tegak, kemudian kembali lagi, ya kan? Nah, setiap 180 derajat, dia itu kembali seperti putaran awal lagi. Sehingga diperoleh persamaan tangen X sama dengan tangen A, itu kita dapat menyelesaikannya X sama dengan A plus K kali 180 derajat, bukan 360 derajat. Karena putarannya itu berulang setiap 180 derajat. Sampai di situ bisa dipahami ya. Kalau satuannya yang diminta pi, berarti X sama dengan A plus K kali pi saja. Tidak ada rumus lain. Kalau di sin sama cos kemarin kan ada dua penyelesaian ya. Untuk di tangen kita hanya ada satu penyelesaian. Seperti itu. Kita akan langsung ke pembahasan dari contoh soalnya. Di sini instruksi yang pertama disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos 2x sama dengan 1 untuk interval 0 sampai 2pi. Nah, di sini kan intervalnya pakai pi ya. Disarankan untuk langsung menggunakan penyelesaian yang satuannya sudah menggunakan pi. Jadi nanti di akhir kita sudah tidak perlu lagi mengkonversi dari satuan derajat ke pi-nya. Nah, sebelumnya kita ingat kembali nih, untuk rumus cos, kalau kita punya cos X sama dengan cos A, maka penyelesaiannya kita punya X sama dengan A plus K kali, karena ini satuannya pi, berarti ini 2pi. Atau kita bisa pakai X sama dengan A plus, ini minus A plus K dikali 2pi. Jadi ini adalah dua penyelesaiannya sesuai dengan materi yang sebelumnya. Nah, kita langsung ke pembahasan. Di sini kita punya soal 2 cos 2x sama dengan 1. Berarti kita selesaikan dulu persamaannya. Cos 2x akan sama dengan, ini kan koefisiennya ya. Berarti di sini ruas kanannya menjadi setengah. Sehingga cos 2x akan sama dengan setengah itu cos berapa? Atau kita mencari inverse-nya dulu. Inverse-nya setengah untuk cos-nya itu berapa? Cos, ya betul, cos 30. 30 itu berarti pi per 6. Cos pi per 6. Cos 30 kok cos pi per 6. Pi per 3 ya. Ya kan? Atau 60 derajat. Kemudian setelah sampai sini kita selesaikan, ini kan sudah cos juga. Berarti kita sudah bisa menyelesaikan yang pertama, 2x sama dengan pi per 3 ditambah
Kenapa pi per 3? Kan A-nya nih. Ditambah dengan K kali 2pi. K kali 2pi. Nah, kalau sudah seperti ini nanti kalian tidak perlu mengkonversi lagi menjadi satuan pi. Karena kita rumusnya sudah pakai pi, bukan pakai derajat. Seperti itu ya. Langkah berikutnya, kita bagi kedua ruas dengan 2. Kenapa? Karena di sini X-nya kan masih ada koefisiennya 2X nih. Kita harus jadikan koefisiennya 1. Berarti 2X dibagi 2, hasilnya X. Pi per 3 dibagi 2, pi per 6. Ada yang masih bingung nggak kalau yang seperti ini? Saya letakkan sini ya. Pi per 3 dibagi 2. 2 ini kan 2 per 1. Berarti akan sama dengan dikali 1 per 2. Berapa ini? Pi kali 1, pi. 3 kali 2, 6. Bisa dipahami ya? Ditambah dengan K kali 2pi dibagi 2. Berarti K dikali P. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya sama. Kita substitusikan untuk nilai K sama dengan 0. Kalau K-nya 0, berarti X-nya kita punya pi per 6. Memenuhi interval enggak? Iya. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan pi per 6 ditambah 1 kali pi, berarti pi sama dengan berapa? Pi per 6 ditambah pi, berarti ini kan 7 per 7 pi. 6 per 6 pi. 6 per 6 ditambah 1 per 6, berarti 7 per 6 pi. Memenuhi interval enggak? 7 per 6 sama 2pi itu lebih besar mana? Lebih besar 2pi. Nah, ini berarti memenuhi juga. Untuk K sama dengan 2, kita coba sekalian. Untuk K sama dengan 2, berarti X sama dengan pi per 6 ditambah ini 2 dikali pi, berarti 2pi. 2pi itu kalau dijadikan penyebutnya 6 berarti menjadi 12 per 6 pi. 12 ditambah 1 berarti 13 per 6 pi. Nah, kira-kira ini lebih besar atau kurang dari 2pi? Ya, ini lebih besar ya. 13 per 6 itu kan berarti 2 per 6. Sehingga ini tidak memenuhi interval. Bisa dipahami ya. Jadi rumus yang pertama yang kita dapatkan tadi yang ini. Kemudian kita lanjut ke penyelesaian yang kedua. Saya letakkan di bawahnya. Ingat kita tadi punya cos 2x sama dengan cos pi per 3. Rumus yang kedua berarti kan 2x sama dengan minus A. Berarti minus A-nya siapa? A-nya ini nih. Pi per 3 ditambah K dikali 2pi. Sehingga X akan sama dengan, seperti tadi, kedua ruas dibagi dengan 2. Berarti ini minus pi per 6 ditambah K kali pi. Nah, ini adalah rumus yang kedua. Langkahnya sama, kita substitusikan untuk nilai K sama dengan 0. Berarti di sini X-nya minus pi per 6. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan min pi per 6 ditambah pi. Pi tadi berapa? 6 per 6. Berarti di sini min 1 ditambah 6, berarti 5 per 6 pi. Yang ini tadi memenuhi interval enggak? Tidak ya, karena kan minus. Batas bawahnya kan 0 tadi. Nah, ini tidak memenuhi. Yang ini memenuhi. Untuk K sama dengan 2, X sama dengan min pi per 6 ditambah 2 kali pi. Berarti ini min pi per 6 ditambah 12 per 6 pi. Sama dengan 11 per 6 pi. Memenuhi enggak? Iya. Kalau K3 jelas nanti lebih ya. Ini kan 3pi nanti hasilnya. 3pi kalau ditambah min 1/6 jelas hasilnya lebih dari 2pi.
pi, sehingga tidak usah dihitung, itu pasti tidak memenuhi intervalnya. Dari sini kita bisa buat kesimpulan HP-nya dari yang paling atas tadi ya, yang ini yang saya lingkari, terus ini dan ini, kita tinggal tulis di bawah. Oke, kita tulis pi hasilnya, pi per 6, kemudian 5 per 6 pi, 7 per 6 pi, dan 11 per 6 pi. Ini adalah HP-nya. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ini tentang penyelesaian dari fungsi tangen ya. Diberikan persamaan tangen X minus 25 derajat sama dengan 1 untuk intervalnya dari 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, ini gampang nih ya. Biasanya tuh kalau nggak pakai pi, kalian tuh suka tuh. Kalau pakai derajat kan lebih gampang yang ngitungnya. Nah, sebelum kita selesaikan, kita ingat kembali rumus penyelesaian untuk tangen X sama dengan tangen A. Ada yang masih ingat? Ingatlah ya, untuk tangen ini hanya ada satu penyelesaian ya. Kalau sin sama cos itu kan kita punya dua penyelesaian tuh langkah-langkahnya. Nah, kalau untuk tangen kita hanya punya satu rumus saja, yaitu X sama dengan A plus K kali. Nah, ini yang membedakan. Untuk sin dan cos, satu gelombangnya itu kan 360 derajat ya, atau satu putaran. Satu putarannya itu 360 derajat. Nah, tapi kalau untuk tangen ini bukan lagi 360 tapi 180 derajat. Kalian bisa cermati di grafiknya tadi. Setiap 180 derajat itu kan grafiknya kembali berulang seperti dari 0 derajat. Seperti itu ya. Nah, ini kita tandai dulu. Nah, kemudian kita kembali ke soal. Di sini X-nya siapa? Yang di ruas kiri. Yang di ruas kiri X minus 25. Berarti X minus 25 derajat sama dengan belum deng, ini masih pakai tangan ya, sorry, saya tulis di bawahnya aja. Tangan X minus 25 derajat sama dengan, nah di ruas kiri ini kan 1 ya, 1 itu tangan berapa? Ada yang tahu? Tangan 45 derajat. Atau kalau kalian bingung, cari nilai sin sama cos yang sama tuh. Tangan itu kan sin per cos. Kalau sinnya sama, cosnya sama, berarti hasilnya 1. Sin berapa? 45. Cos berapa? 45. Berarti akan sama dengan tangan 45 derajat. Kalian sudah harus hafal ya nilai-nilai dari sudut istimewa. Ya minimal di kuadran 1 lah. Kemudian setelah sampai sini baru nih kita selesaikan persamaannya. Tangannya sudah sama kan, kanan kiri. Berarti X minus 25 derajat sama dengan 45 derajat plus K kali 180 derajat. Sehingga X sama dengan 25-nya pindah ke kanan kan? Berarti 45 ditambah 25 berapa? Oh, saya tulis aja dulu lah. Nah, gini. K, biar kalian paham step by stepnya ya. Ini berapa? 45 tambah 25 70 derajat ditambah K kali 180 derajat. Setelah seperti ini kan berarti rumusnya kita dapat nih. Tinggal substitusikan nilai K0 dan seterusnya. X sama dengan 70 ditambah 0. Berarti kan tetap ya. Memenuhi enggak? Iya, intervalnya kan ini nih. Untuk K1 berarti X sama dengan 70 derajat ditambah 1 kali 180 berarti 180 derajat. 250 derajat. Memenuhi juga. K2 sisa tok kena ya kira ya. 70 plus 2 kali 180 360. Ini 430 derajat. Memenuhi enggak? Tidak memenuhi. Nah, sampai sini sudah
kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 1, 2, 70 derajat dan 250 derajat untuk interval 0 sampai 360 derajat. Semoga yang saya sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Kalau perlu pelajari lagi atau ulangi videonya agar kalian merasa lebih paham dengan materi yang saya sampaikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.